Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam biologi kelas 11. Kali ini kita masih membahas tentang ekskresi. Yang akan kita bahas sekarang adalah organ ekskresi dari sistem ekskresi, yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. Nah, keduanya dihasilkan pada proses katabolisme intraseluler di mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Zat sisa CO2 dan H2O diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, kemudian dibuang keluar tubuh melalui saluran pernapasan. Hal ini sudah kita bahas pada bab pernapasan. Jadi saya yakin kamu masih ingat bagaimana proses pertukaran O2 dan CO2. Nah, ini pengeluaran CO2 ini termasuk juga ke dalam bab pengeluaran atau ekskresi. Nah, kita sekarang lanjut dengan organ ekskresi berikutnya, yaitu kulit. Nah, kulit ini mempunyai fungsi diantaranya sebagai ekskresi, kemudian sebagai perlindungan, yaitu melindungi jaringan-jaringan di bawahnya, pengaturan suhu badan, metabolisme, dan komunikasi. Itu adalah fungsi kulit. Nah, struktur dari kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, epi itu paling atas, kemudian ada dermis, dan ada hipodermis. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan atau stratum, yaitu ada stratum corneum paling luar, dan ini selalu mengelupas. Kemudian stratum lucidum, sel-sel pipih. Kemudian ada stratum granulosum, merupakan prekursor pembentukan keratin. Jadi ini akan membelah terus ke atas ya. Kemudian ada stratum spinosum dan stratum basalis germinativum. Ini di lapisan ini terdapat melanosit, yaitu zat pigmen yang menghasilkan pigmen melanin yang berwarna coklat atau kehitaman. Jadi makin banyak melaninnya berarti makin gelap kulit seseorang. Ini adanya di stratum basalis. Berikutnya bagian dermis, kulit yang berikutnya adalah bagian dermis, bagian tengah. Ini terdiri dari lapisan papilar, yaitu ada jaringan ikat areolar yang renggang, ya. Jadi yang renggang. Kemudian ada lapisan retikular, jaringan ikat irreguler. Itu bagian dermis. Kemudian bagian berikutnya dari kulit itu adalah hipodermis. Hipo itu di bawah, jadi paling bawah ya. Hipodermis ini merupakan disebut juga jaringan subcutaneus. Ini mengikat kulit dengan organ di bawahnya. Ini mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Jadi adanya ujung saraf itu di dermis, di hipodermis. Makanya kalau bagian atas itu epidermis, misalnya kalau kulit terkelupas itu tidak terasa sakit karena tidak ada sarafnya. Jadi ada sarafnya itu di bagian hipodermis. Itu bagian-bagian kulit. Nah, tadi fungsi kulit ini sebagai alat ekskresi, sebagai perlindungan, yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya, pengatur suhu badan, kemudian metabolisme, dan komunikasi, ya. Dermis itu atau kulit. Nah, tadi strukturnya ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basalum, germinativum, selalu membelah. Ini yang terdapat melanosit tadi yang menghasilkan pigmen melanin. Kemudian ada dermis, ada hipodermis. Nah, pada kulit terdapat kelenjar
ini di lapisan dermis. Ya, kelenjar pada kulit ini terdapat di lapisan dermis. Kelenjarnya ada yang disebut ekrin, yaitu kelenjar sederhana yang meluas ke seluruh tubuh. Kemudian ada apokrin, kelenjar besar dan bercabang dengan penyebaran terbatas pada bagian tubuh tertentu. Kemudian kelenjar ini adalah termasuk di dalam kelenjar keringat, ya, di lapisan dermis. Kemudian ada juga kelenjar sebaceous. Kelenjar sebaceous ini mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Sebum itu adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan sel. Itu ada di kulit, ya. Nah, ini adalah bagian kulit. Tadi ada tiga bagian, ada epidermis, bagian paling luar. Ini termasuk kulit mati, ya. Jadi maksudnya di sini tidak ada pembuluh darah, tidak ada saraf. Jadi kalau terkelupas di sini masih tidak terasa sakit. Kemudian ada bagian dermis. Nah, bagian dermis. Di sini udah ada pembuluh darah, ya, dan ada saraf. Jadi sini udah mungkin terasa sakit di sini. Kemudian ada bagian hipodermis. Bagian hipodermis ini adalah bagian kulit yang menyambungkan dengan jaringan yang lain. Dan di sini sudah ada saraf. Sarafnya ada di sini. Ini adalah tentang lapisan-lapisan kulit. Tentang lapisan-lapisan kulit. Nah, bagaimana terjadinya kontrol pengeluaran keringat? Ini pengeluaran keringat diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Nah, jika darah yang melewati hipotalamus melebihi batas normal, misalnya bersuhu panas, maka akan menimbulkan rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Nah, kemudian yang terjadi adalah pembuluh darah akan melebar, aliran darah di kulit meningkat, terjadi konduksi panas dan panas terbuang. Nah, pengeluaran keringat dipengaruhi oleh lingkungan, aktivitas tubuh, emosi, dan kondisi psikis. Yaitu adalah pengeluaran keringat oleh kulit. Itu hal-hal yang mempengaruhinya. Nah, itu adalah tentang pengeluaran yang dilakukan oleh kulit, ya, dan paru-paru. Nah, hal itu merupakan juga dari sistem ekskresi. Nah, demikian sistem ekskresi ini tentang paru-paru dan kulit. Semoga ada manfaatnya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan mendatang, yaitu tentang gangguan sistem ekskresi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.